Bab 2316, Penjelasan Matahari Raksasa Abadi yang Mulia. Medan Perang Surga Spektral, Ledakan, 7 pembunuh pelangi menyerang, sementara cahaya bintang bersinar di sekitar konstelasi bintang abadi yang mulia saat dia menghindar titik. Dia hendak melakukan serangan balik, ketika dia melihat Fang Yuan bersembunyi di samping Spectral Soul Demon yang mulia titik. Sejak pertempuran dimulai, situasi ini telah terjadi sekitar 100 kali. Konstelasi bintang abadi yang mulia tidak lagi jengkel seperti awalnya. Dia melihat matahari raksasa abadi yang mulia diserang oleh ratusan tangan raksasa Spectral Soul dan mengaktifkan gerakan pembunuh, menghancurkan puluhan tangan hitam dengan cepat. Giant Sun Immortal Venerable menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan melewati pengepungan tangan raksasa. Tiba-tiba diserang, Spectral Soul Demon yang mulia mengubah targetnya menjadi Star Constellation Immortal yang mulia. Star Constellation, pikat perhatian jiwa spektral sementara aku pergi dan menangkap Fang Yuan. Kata raksasa matahari abadi yang mulia dengan cepat ketika dia melihat ini. Dia kemudian berubah menjadi cahaya kemasan, yang bergerak cepat melewati Spectral Soul Demon yang mulia dan menuju Fang Yuan. Namun, Star Constellation Immortal yang mulia mendengus dingin, dia tidak tinggal untuk menghentikan spektral jiwa iblis yang terhormat, meninggalkan avatar bintang sementara tubuh aslinya mundur. Avatar bintang itu langsung dihancurkan oleh jiwa iblis yang terhormat, lalu dia berbalik dan menyerang Giant Sun Immortal Venerable. Giant Sun Immortal Venerable terperangkap sekali lagi dan dengan cepat mengirimkan suaranya ke Star Constellation Immortal Venerable dengan beberapa keraguan. 2. Konstelasi bintang, apa yang sedang kamu lakukan? Konstelasi bintang abadi yang mulia secara langsung memberitahu matahari raksasa abadi yang mulia detail tentang apa yang terjadi di susunan bintang. PEMBENTUKAN perhitungan, DIA bertanya. 2. Matahari raksasa abadi yang mulia, BAGAIMANANDAMENJELASKAN ini. 2. Ini, Giant Sun Immortal Venerated tertawa canggung saat dia menyadari apa yang terjadi. Pernahkah Anda mendengar tentang teori jalur keberuntungan, bahwa keberuntungan berubah menjadi lebih baik setelah mencapai titik terendah? Dan bahwa keberuntungan dan kemalangan hidup berdampingan. Jurus pembunuh jalur keberuntungan ini bekerja seperti itu. Setelah diaktifkan, saya kehilangan semua kendali atasnya. Saya tidak tahu bagaimana itu akan berhasil dan apa efeknya yang akan terlihat. Pembentukan perhitungan susunan bintang tidak hancur, ini hanya kecelakaan kecil. Keberuntungan datang setelah kesialan. Semoga beruntung, kemalangan ini akan menciptakan keberuntungan besar dalam waktu dekat. Kita harus berharap. Konstelasi bintang yang mulia abadi mencibir, menggunakan kemalanganku untuk menukar keberuntunganmu. Raksasa matahari abadi yang mulia, apakah ini yang kau katakan? Raksasa matahari abadi yang mulia tersedak kata-katanya dan hanya bisa berkata, aku akan mengganti rugi semua kerugian langsung. Tapi bagaimana kalau kita bahas jumlah spesifiknya setelah pertarungan? Star Constellation Immortal Venerated mengangguk pada Giant Sun Immortal yang mulia dan terus bertarung bersamanya. Dia memilih untuk percaya pada Giant Sun Immortal yang mulia. Menurut pendapatnya, meskipun sudut pandang Giant Sun Immortal yang mulia berbeda dari pengadilan surgawi, dia menempatkan kepentingan besar pada keluarga dan memiliki moral yang jelas. Dia menghargai keturunannya dan sangat protektif terhadap mereka. Perbedaan yang jelas antara dia dan Fang Yuan. Fang Yuan tidak memiliki batasan dan perlu dijaga, janjinya tidak dapat dipercaya. Namun, Giant Sun perkataan yang mulia abadi dapat dipercaya sampai pada tingkat tertentu, terutama ketika kompensasi ini bukanlah hal yang penting. Tentu saja, hal yang penting adalah bahwa dalam situasi ini, satu-satunya yang terhormat tidak akan mampu menghadapi Fang Yuan. Giant Sun Immortal Venerated dan Star Constellation Immortal Venerated tidak bisa berdiri dan menonton Fang Yuan. Yuan menyerap semua alam mimpi jalan surga. Pada formasi perhitungan susunan bintang, leluhur Laut Qi mengaduk arus Qi yang tak terhitung jumlahnya yang sulit diblokir. Zanbudu menyerbu ke depan seperti naga dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Wu Shuai mengendalikan semut yang tak terhitung jumlahnya untuk menyusup dan menghancurkan seluruh formasi perhitungan susunan bintang. Di dalam menara bordir, keinginan konstelasi bintang melakukan segalanya untuk memperbaiki papan catur konstelasi bintang, sambil mengendalikan menara bordir untuk membantu formasi perhitungan susunan bintang. Formasi perhitungan susunan bintang memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang sangat rendah. Jika bukan karena ini,
Giant Sun dan Fang Yuan tidak akan tinggal diam saat Star Constellation Immortal Venerated membangun formasi seperti itu. Meskipun ada bantuan dari Embroidered Menara dan memiliki Gu Abadi di dalam ruang formasi melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dan memperbaikinya, formasi perhitungan susunan bintang masih runtuh di bawah serangan hebat dari 3 klon Fang Yuan. Akhirnya, beberapa inti formasi terekspos. Inti formasi ini memiliki Gu Abadi. Mereka cukup misterius, semutku tidak bisa menyusup ke mereka. Wu Shuai mentransmisikan suaranya. Leluhur Laut Qi dan Zhan Budu masing-masing melakukan upaya tetapi gagal juga. Inti formasi ini ditutupi dalam cahaya bintang dan sulit untuk mengatakan apakah itu asli atau palsu. Serangan klon Fang Yuan tidak berpengaruh dan hanya mengguncang cahaya bintang, sangat titik. Ini mungkin adalah metode jalan hantu. Aku tidak bisa melakukan apapun, petik 2. ZHANBUDU mengangkat bahu titik. Dia terutama mengandalkan transformasi kebebasan yang tidak lengkap, jadi dia kuat dalam menyerang dan menghancurkan formasi musuh, tetapi tidak bagus dalam aspek lainnya. Leluhur Laut Qi mengerutkan kening. Pada saat yang sulit ini, dia melirik ke arah kuning bola giok. Titik. Setelah bola giok kuning ini merusak papan catur konstelasi bintang, aura dan cahayanya telah meredup banyak. Ukurannya menyusut 60%, meninggalkan hanya 20% dari ukuran awalnya. Petik 2. Bagaimana kalau kita memanfaatkan pembunuh telur kuning ini dari Giant Sun Immortal Venerate? Leluhur Laut Qi telah sudah memperoleh informasi dari badan utama. Dia berkomunikasi dengan 2 klon lainnya dan mengatur taktik pertempuran. Zhan Budu dan Wu Shuai menarik perhatian konstelasi bintang, sementara Ki Laut Leluhur menggunakan tangan raksasa jalur Qi-nya untuk meraih bola giok kuning dan melemparkannya ke arah inti formasi terdekat. Gu Abadi Zhang dari kuil surga hitam Ji bertanggung jawab atas inti formasi ini. Dia melihat bola kuning giok mendekati inti formasi dan segera meminta bantuan. Kehendak konstelasi bintang memperhatikannya, INIDANSEGERAMEMBUAT gerakan titik. MENARABORDIRMELONTARKANTANDADAOYANGETATERHITUNGPADABOLAGGIOKAMBERKOMAMENGALIHKANJALURNYADARINTI formasi menyebabkannya UNTUKBERHENTI cacing-cacing GUDIDEKATINTIFORMASID. Masalah ini muncul ketika 3 klon Fang Yuan mulai menyerang dengan sembarangan. Menara bordir mencoba bertahan dengan sekuat tenaga tetapi turbulensi masih memengaruhi Gu lainnya. Cacing, awalnya, apakah Gu Fana ini mati atau tidak stabil tidak akan menjadi masalah. Selama Gu Abadi di inti formasi aman, tidak apa-apa untuk hanya mengganti Gu manusia yang hilang. Tapi situasi sebenarnya berbeda. Ketidakstabilan dan kehancuran Gu manusia di sekitarnya MEMBENTUKVARIABLMINORYANGBERAKUMULASIDENGAN cepat, SAMPAIMEREKAMENGANCAMGUIMMORTALDINTI formasi titik. UPAYAZHANGJIUNTUKMENSTABILKANSITUASISEBALIKANYAMEMBANTUDALMKEADAANSEBALIKANYAINI titik. Kemudian, di bawah tatapannya yang tidak percaya, Gu Abadi di inti formasi hancur secara langsung. Gu Abadi di inti formasi perhitungan susunan bintang formasi itu awalnya utuh, saling menutupi dan terhubung erat. Sekarang inti formasi itu tiba-tiba hancur berantakan, segera mengungkapkan cacat besar di dalamnya. Seluruh formasi, 3 klon Fang Yuan menyerang dengan ganas, keinginan konstelasi bintang tidak dapat mempertimbangkan hal lain dan harus berkonsentrasi sepenuhnya untuk melindungi bintang, PEMBENTUKANPERHITUNGANRI. Giant Sun Immortal Venerable, bagaimana Anda menjelaskan ini sekarang? Di surga spektral, Star Constellation Immortal Venerable bertanya lagi. Giant Sun Immortal Venerable menghela nafas, saya akan memberi kompensasi padamu. Star Constellation Immortal Venerated mendengus dingin, apakah ini hanya masalah kompensasi? Giant Sun Immortal Venerated menghela nafas lagi, tolong tenanglah, Tuan. Hal terpenting sekarang adalah menghentikan Fang Yuan. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang tidak bisa memahami situasinya? Begitu gerakan ini diaktifkan, gerakan ini benar-benar keluar, di luar kendaliku. Kita hanya bisa menyaksikannya terjadi. Langkahmu membantu klon Fang Yuan dan sudah habis, sudah menghilang sepenuhnya.
Bagaimana mungkin? Apa masalahnya dengan klon Fang Yuan sekarang? Giant Sun Immortal yang mulia tertawa terbahak-bahak, itu hanya menghilang di permukaan. Variabel sebenarnya tidak terlihat, dan sudah mulai memengaruhi dan mengubah dunia dan semua makhluk hidup. Pikiran Star Constellation Immortal Venerated sedikit bergetar, dia menyimpulkan dan memperdalam pemahamannya tentang langkah mematikan tidak ada yang pasti kecuali kesuksesan. Giant Sun Immortal Venerable memiliki bakat yang mengejutkan. Langkah ini melampaui akal sehat dan tidak termasuk dalam kategori setiap gerakan pembunuh ofensif dalam sejarah. Itu baru dan unik. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Dengan musuh di depan, Star Constellation Immortal Venerated dapat hanya kompromi. Giant Sun Immortal Venerated menghela napas lega dalam kenyataan. Dia akhirnya bisa bersantai sekarang karena bola giok kuning itu telah menghilang, bahkan jika pengadilan surgawi menderita kerugian dari langkah ini di masa depan, tidak akan ada bukti apapun. Langkah ini memicu variabel dengan cara yang paling umum, menguntunGKANBAGI saya titik. SEPERTINYA Pengadilan SURGAWIADALAHMUSUHUTAMASAYASATITULAHMENGAPALANGAPANGARUHIFANG Yuan, SEBALIKANYAMMBANTUDIAUNTUKMENGHADAPI, Pengadilan Surgawi. Raksasa Matahari Abadi yang mulia mencoba mencari tahu situasinya. Di dalam ruang di dalam formasi perhitungan susunan bintang, Gu Abadi Zhang Ji terbatuk, mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi inti formasi tetapi tetap gagal pada akhirnya. 3 klon Fang Yuan telah menempel pada kelemahan dan mulai awalnya, formasi perhitungan susunan bintang itu sempurna, berkat jalur hantu, 3 klon Fang Yuan tidak dapat menyerangnya dengan mudah titik. Tetapi sekarang setelah mereka membuat terobosan penting, ada lubang di struktur yang sempurna dan mereka mulai menyerang menggunakannya. Tugas penyembuhan tiba di hadapan Zhang Ji dan mulai mengobatinya. Zhang Ji tertunduk lesu saat dia mencaci maki dirinya sendiri sambil batuk. Darah, aku tidak layak atas dukungan pengadilan surgawi dan kepercayaan Lady Star Constellation Immortal Venerated, aku kehilangan inti formasi. Tabib Gu Immortal menghiburnya, ini semua sudah sepantasnya. Untuk jurus pembunuh Giant Sun Immortal Venerated, itu bukan salahmu. Zhang Ji memasang ekspresi tidak percaya, jurus pembunuh jalur keberuntungan ini benar-benar berbahaya. Itu menghubungkan semua variabel dan mengembangkannya sampai bahkan inti formasi Immortal Gu terluka. Itu seperti skala di mana jika salah satu ujungnya ditimbang turun, UJUNGLAINNYAAKAN naik titik. Gu ABADINTIFORMASI dan Gu Fana di sekitarnya seperti sebuah kesatuan integral yang terbuat dari tiang-tiang pembawa yang tak terhitung jumlahnya titik. Tapi alih-alih menaikkan salah satu ujung ketika ujung lainnya didorong ke bawah, beban lain ditambahkan untuk menekan ujung yang naik, kedua variabel ini saling meniadakan. Tidak ada yang TRTENTUKECUALIKEBERHASILANBERTINDAK sebaliknya, ITUMENYATUKANKAEKUATANSEMUAFARIABELSEHINGGAMENGHAANCURKANGGUIMMORTALINTI formasi titik. Setelah penyembuhan untuk sementara waktu, situasi Zhang Ji akhirnya stabil. Selama periode ini, 3 inti formasi lain dari formasi perhitungan susunan bintang dihancurkan oleh klon Fang Yuan. Semua ini salahku. Zhang Ji semakin menyalahkan dirinya sendiri, dia merasa situasinya semakin hancur. Tapi saat ini, Gu Immortal lainnya tiba di sampingnya, dia Ini adalah Grandmaster jalur formasi 2, situasinya mendesak, saya datang untuk memperbaiki formasi dan akan membutuhkan bantuan Anda. Zhang Ji dengan cepat menangkupkan tinjunya untuk memberi salam, menyatakan dia akan mempertaruhkan segalanya untuk membantu. Meskipun inti formasi Gu abadi dihancurkan, jalur formasi Grandmaster ini bisa menggunakan bahan-bahan abadi, untuk menyiapkan formasi yang bisa menggantikan sementara posisi inti formasi Gu abadi yang hancur. Itu tidak mudah untuk dilakukan, membangun perhitungan formasi susunan bintang, keinginan konstelasi bintang tidak ingin melihatnya dihancurkan. 10 sekte besar benua tengah, Gu Immortals, telah mencicipi manfaat dari pembentukan ini dan juga tidak mau melihat kehancurannya. Bab 2317 Pedang 8 Desolate Daun Pohon. Grandmaster Formasi menghitung dengan semua usahanya, setelah beberapa saat, dia berkata dengan keringat mengalir di wajahnya,
aku butuh 500 kg material abadi peringkat 8, pasir berat, untuk sementara menutupi kekurangan inti formasi ini. Hati Zhang Ji tenggelam, pasir berat itu produk khusus dari gurun barat dan tidak diproduksi di 4 wilayah lainnya. Bagaimana dia bisa mengumpulkan pasir dalam jumlah besar saat ini? Saat Zhang Ji khawatir, Grandmaster formasi itu menghembuskan napas udara keruh dan berkata, kamu bisa mendapatkan pasir berat dari penyimpanan pengadilan surgawi. Tetapi, aku butuh seseorang untuk pergi ke surga spektral dan menuangkan setidaknya 250 kg dari atas ke bawah. Pada saat itu, kami akan bekerja sama dengan orang itu dari dalam formasi dan mengisi lubang itu. Aku akan pergi. Zhang Ji segera berkata. Grandmaster formasi itu menggelengkan kepalanya, berkata langsung, luka-lukamu hanya saja kamu ditekan dan kamu terlalu lemah. Jika kamu keluar dari formasi dengan gegabah, kamu akan dibunuh oleh ketiga iblis itu dengan mudah. Ketiga iblis itu akan dapatkan petunjuk dan ketahui perkiraan lokasi ruang formasi ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhang Ji menghela nafas dengan getir. Grandmaster formasi itu sedikit linglung. Saat dia menerima instruksi dari Yang Mulia Konstelasi Bintang Abadi, dia berkata, baiklah, baik itu material abadi atau tenaga manusia, Nyonya Konstelasi Bintang Abadi Yang Mulia akan secara pribadi membuat pengaturan. Zhang Ji, gunakan waktu ini untuk menyembuhkan lukamu dengan cepat. Aku akan pergi ke inti formasi berikutnya dan menyiapkan metode untuk memperbaikinya. Grandmaster formasi itu pergi, tergesa-gesa. Zhang Ji menatap sosoknya yang menjauh sebelum berbalik untuk mengamati sekelilingnya, hanya melihat kekacauan dan keributan di ruang formasi, ditempatkan di sini berlarian kemana-mana. Bahkan dengan keinginan Star Constellation Immortal Venerated secara pribadi menghadiri tempat ini, 3 klon Fang Yuan menimbulkan ancaman besar kepada mereka. Zhang Ji bisa sangat merasakan ketidakberdayaannya, dia mendesah tak berdaya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Gurun Barat, markas besar tanah yang diberkati klan Lin. Tetua tertinggi pertama klan Lin, Gu abadi nomor 1 di Gurun Barat saat ini, Lin Jianxing berjalan keluar dari tanah yang diberkati dengan peri spiritual 9. Saya berharap perjalanan Anda lancar. Lin Jianxing tersenyum. Pengadilan surgawi menginginkan tubuh Lin Jianxing untuk menciptakan booking dan menahan iblis jiwa spektral yang terhormat. 9 peri spiritual dan 4 dewa surgawi pengadilan surgawi lainnya, Gu, mengepung dan menyerang Lin Jianxing, tetapi mengalami kekalahan yang menyedihkan. Peri spiritual 9 menutupi retret dan ditangkap oleh Lin Jianxing. Tapi sekarang, dia dibebaskan secara pribadi oleh Lin Ekspresi peri spiritual 9. Berat, dia tidak merasa bahagia ketika mendapatkan kembali kebebasannya. Dia menatap Lin Jianxing dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Pengadilan surgawi membayarmu untuk membebaskanku. Lin Jianxing berkata langsung, konstelasi bintang yang mulia abadi menempatkan kepentingan yang besar padamu. Aku dengan berani membuat sebuah penawaran dan memperoleh 11 pohon daun pedang 8 terpencil untungnya. Pohon daun pedang 8 terpencil. Hati peri spiritual 9 menjadi lebih berat. Cerita di balik ini pohon pedang berdaun 8 yang sunyi itu sangat besar, mereka berasal dari Genesis Lotus Immortal Venerable. Mereka adalah tanaman sunyi yang tak terlupakan yang diciptakan oleh yang terhormat dan bukan sumber daya yang diproduksi secara alami. Pohon daun pedang 8 terpencil berisi sejumlah besar tanda jalan kayu-kayu, tetapi tumbuh di tambang biji dengan bahan abadi jalan logam, dan daun yang dihasilkannya adalah material abadi jalur pedang peringkat 8. Pohon daun pedang 8 terpencil ini adalah sumber daya yang unik. Genesis Lotus Immortal Venerated menumbuhkannya secara pribadi. Hanya tersisa sekitar 20 pohon di pengadilan surgawi. Sejumlah pohon berdaun pedang 8 terpencil mati atau habis pada periode berikutnya, setelah kematiannya. Hanya 11 pohon ini yang tersisa sekarang dan semuanya diperoleh oleh Lin Jianxing. Lin Jianxing menemani peri spiritual 9 sampai ke area tembok regional sebelumnya yang membentang melintasi gurun barat, benua tengah, dan dataran utara. Dia kemudian menyaksikan peri spiritual 9 pergi sendiri. Ketika aku bernegosiasi dengan konstelasi bintang, kami selalu menemui jalan buntu soal harga. Aku tidak menyangka konstelasi bintang akan setuju. Akan tiba-tiba bersedia memberiku 11 pohon berdaun pedang 8 terpencil, tetapi mereka ingin aku menyediakan 100 kg pasir berat beserta pelepasan peri spiritual 9. Aku benar-benar mendapat keuntungan besar dengan mendapatkan 11 pohon daun pedang 8 terpencil ini. Tebakanku tidak salah.
karena selama aku bisa mendapatkan sedikit pemahaman dari mereka, penciptaan kembali hutan pedangku akan segera tiba. Pengadilan surgawi memiliki terlalu banyak aset dan fondasi yang sangat dalam. Bahkan setelah kekalahan berulang kali, dalam pertempuran, fondasi mereka masih tidak dapat ditandingi oleh kekuatan super lainnya. Sayang sekali aku hanya mampu menangkap 9 peri spiritual. Kalau tidak, aku bisa saja meminta lebih banyak sumber daya kultivasi dari pengadilan surgawi. Kehancuran takdirku memiliki pengaruh yang bertahan lama di seluruh dunia dan bahkan para pembudidaya gu. Pengadilan surgawi memiliki kuburan abadi, para abadigu mereka dapat bangkit kembali setelah kematian. Jadi itu adalah pertempuran hebat taktik bagi mereka untuk mencari kematian dan tidak peduli dengan kehidupan mereka. Fang Yuan melangkah lebih jauh dalam aspek ini, dia dengan sengaja menghidupkan kembali Gu Immortals sebagai Gu Masters. Untuk membuat mereka menjalani kenaikan abadi lagi, menggunakan pencurian rahasia surgawi untuk mendapatkan keuntungan besar. Jadi, bahkan jika Lin Jianxing membunuh anggota pengadilan surgawi, tidak akan menjadi dendam yang besar. Mereka tetap bisa hidup kembali. Sebaliknya, dia mampu menangkap peri spiritual 9 hidup-hidup dan menghentikannya dari kematian, yang malah menjadi masalah bagi pengadilan surgawi. Setelah negosiasi yang cukup lama, pengadilan surgawi akhirnya menebus tawanan ini dengan memberikan apa yang dia minta kepada Lin Jianxing, dicari titik. Sayang sekali jalur pedangku kuat dalam menyerang tetapi tidak begitu ahli dalam menangkap metode. Dunia ini sungguh luar biasa. Duniaku sebelumnya berfokus pada metode kultivasi, tetapi dunia ini memprioritaskan cacing gu, esensi abadi, bahan abadi, dan kultivasi lainnya. Petik 2. Budidaya sumber daya adalah fondasi segalanya. Konfrontasi para bangsawan ini adalah waktu yang tepat bagi klan Lin saya untuk berkembang. Jika pemenangnya sudah ditentukan, antara yang terhormat dan aku yang masih bukan seorang yang terhormat di jalan pedang, aku mungkin tidak punya pilihan lain selain tunduk pada pemenangnya. Konstelasi bintang abadi deduksi yang mulia sebelumnya tidak salah, Lin Jianxing memang iblis dunia lain. Di dunianya yang dulu, dia adalah kepala sekte pedang dan dikenal sebagai leluhur agung. Orang seperti itu secara alami tidak mau tunduk, dia adalah orang yang telah melihat melalui urusan duniawi dan penuh ambisi. Jadi, setelah Lin Jianxing mengalahkan 5 dewa pengadilan surgawi, dia tidak memberikan penjelasan apapun. Dia sebenarnya senang diperlakukan sebagai anggota jalur iblis. Apa yang dia, seorang pseudo-verbal jalur pedang agung, takuti? Apakah dia akan takut pada pasukan super gurun barat lainnya? Menggelikan, orang-orang yang berharap dia, Lin Jianxing, mengklarifikasi bahwa dia dan klan Lin berada di jalan yang benar adalah kekuatan super gurun barat ini. Jika demikian, klan Lin akan terkekang di bawah aturan jalan yang benar dan tidak dapat berkembang dengan bebas. Tapi bagaimana jika dia menjelaskannya sendiri? Bukankah klan Lin bukan orang yang benar? Jalan kekuatan super, sebelumnya, itu tidak masalah, pengadilan surgawi masih menyerang tanpa alasan. Ini adalah jalan kekuatan super nomor 1 yang benar di dunia. Sebaliknya, bergabung dengan jalan iblis jauh lebih baik bagi klan Lin untuk mencaplok kekuatan lain dan berkembang dengan sembrono. Tentu saja, bahkan Lin Jianxing tidak bisa menolak sama sekali. Serangan yang mulia, tapi apakah itu berarti dia harus menyerah? Tidak ada logika seperti itu di hati Lin Jianxing. Jika seseorang lemah, mereka membutuhkannya untuk melakukan segalanya untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi ahli. Itu karena mereka akan diganggu sehingga mereka harus mengambil setiap kesempatan untuk melawan dan menjadi lebih kuat titik. Lin Jianxing memiliki pikiran seperti itu dan melakukan hal itu. Dia sudah membuat persiapan mental yang cukup, dia akan memikul tanggung jawab bahkan jika seorang yang terhormat menjadi target, DIADIMASAMASA. SELAMADIABISABERSERAHPADAYANGDIYANGDI masa, dukungan, MEMBUATPRESTASIYANGLEBIHBESAR. SETLAHMNGIRIMSEMBILANPERISPIRITUALLINJIANXINGTIDAKKEMARKASTETAPITERUSBERJALANKUTARA. Dia berubah menjadi tak terlihat dan terbang cepat, segera tiba di hutan bunga tanah terlarang.
Hutan bunga tanah terlarang adalah salah satu dari 10 binatang buas besar, daerah di dataran utara dan merupakan rumah bagi jamur yang tak terhitung jumlahnya. Jamur ini sebesar pohon dan jumlahnya yang sangat banyak membentuk hutan yang luas. Segala jenis bunga bermekaran di hutan, aromanya meresap ke sekeliling dan pekat hingga membentuk kabut. Setiap bulan purnama, harumnya bunga-bunga itu akan mengembun menjadi tetesan air yang mengalir ke sekitarnya, menyehatkan pohon jamur dan memperkuatnya lebih jauh. Mirip dengan semua daerah yang ganas, kelompok binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini, termasuk banyak binatang buas dan tanaman kuno yang tak ada habisnya. Zuo Yehui telah bersembunyi di kedalaman tanah terlarang hutan bunga. Selama hari-hari ini, itu adalah binatang buas legendaris yang tak terlupakan. Itu jauh lebih mudah dan lebih cocok untuk memasuki dan tinggal di daerah yang ganas daripada Gu. Abadi, Zuo Yehui secara alami memiliki rencana untuk bersembunyi di hutan bunga. Sasarannya adalah Yutian Guang yang dipenjara oleh surga panjang umur. Ingin menyelamatkan yang terakhir, hutan bunga tanah terlarang adalah daerah ganas di dataran utara yang tidak hanya bisa menyembunyikannya tetapi juga paling dekat dengannya. Umur panjang surga, aku pergi sekarang. Rencana selanjutnya akan bergantung pada kalian berdua. Jangan berpikir untuk melarikan diri, kalian berdua terkena metodeku dan, bukan dari garis keturunan Huang Jin, siapa yang akan menyelamatkanmu. Zuo Yehui tidak lupa memperingatkan Lu Qingming dan Su Guang sebelum pergi. Orang-orang abadi sungguh tidak beruntung. Mereka ingin melarikan diri dari dataran utara dan menuju gurun barat ketika mereka ditangkap oleh Zuo Yehui di tengah jalan dan dibawa ke hutan bunga. Tanah terlarang. Lingkungan di daerah yang ganas itu sangat berbahaya, mereka tidak dapat melarikan diri dengan kekuatan mereka. Jika bukan karena perlindungan Zuo Yehui, kami tidak akan mampu bertahan hidup bahkan sehari pun di daerah yang ganas ini. Kami tidak akan berani, hidup kami bergantung padamu, Tuan. Kami pasti akan menggunakan semua kekuatan kami untuk menyelamatkan hidup kami. Kekuatan untuk rencana itu, Lu Qingming menjawab dengan cepat. Zuo Yehui mendengus dingin. Tubuhnya yang besar tiba-tiba berubah menjadi genangan cairan gelap yang merembes ke dalam tanah dan menghilang. Lu Qingming dan Su Guang tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti instruksi Zuo Yehui. Mereka memasuki formasi abadi dan mulai mengaktifkannya. Kekuatan formasi abadi mulai menyebar ke sekitarnya, seluruh proses tidak mengeluarkan aura apapun dan diam, ini adalah spesialisasi dari jalur gelap. Seiring berjalannya waktu, banyak kelompok binatang buas kuno yang terpencil di hutan bunga tanah terlarang mulai gelisah. Zuo Yehui bahkan telah menggunakan metodenya pada para pemimpin kelompok binatang buas ini tanpa mereka menyadarinya. Sebagian besar Dewa Gu tidak akan mampu mencapai ini. Zuo Yehui adalah binatang legendaris jalan gelap yang tak terlupakan, ia dapat dianggap sebagai pembudidaya angka Gu di jalan gelap di era sekarang dan ia telah menggunakan semua metodenya untuk ini. Tidak lama kemudian, kelompok binatang purba itu mulai mengaum dengan kesal. Binatang-binatang itu tidak memiliki kebijaksanaan, mereka saling waspada, dan terlibat dalam konflik. Dengan demikian, wabah mulai terjadi. Di bawah pengaruh formasi abadi, kelompok binatang buas yang tak terlupakan mulai berlari dengan gila-gilaan dengan kelompok mereka. Mereka benar-benar mengganggu tatanan seluruh area yang ganas, membentuk gelombang binatang buas berskala besar. Gelombang binatang buas ini keluar dari tanah terlarang hutan bunga, wilayahnya dan mulai bergegas menuju suku Huang Jin di dekatnya. Suku Huang Jin terguncang dan segera meminta bantuan surga panjang umur. Dalam situasi ini, Lin Jianxing tiba di langit di atas tanah terlarang hutan bunga bab 2318, matahari raksasa secara tidak sengaja menyakiti putranya. Bahkan sebelum suku Huang Jin meminta bantuan, surga umur panjang telah mendeteksi keributan di bunga. Hutan tanah terlarang. Bing Sai Chuan sedang mengawasi surga panjang umur. Dia sedang berdiskusi dengan Yao Huang dan beberapa dari 8 ekstremitas. Keributan di daerah yang ganas itu bukan masalah kecil, kita harus mengurusnya. Menurut pendapatku, kita harus memverifikasi alasan keributan itu. Mungkin karena matahari hancur dan langit spektral terbentuk, menyebabkan jalur cahaya menurun dan jalur gelap berkembang. Hutan bunga tanah terlarang memiliki sejumlah besar tanda-tanda jalan dao yang gelap. Setelah diskusi, Bing Sai Chuan secara pribadi bergerak menuju daerah yang ganas untuk memeriksa situasi sementara yang lain terus menjaga umur panjang. Surga,
Alasan pengaturan ini adalah karena Bing Saichuan memiliki jurus pembunuh jalur waktu yang dapat melacak suatu peristiwa ke sumbernya dan melihat kebenaran di masa lalu. Surga umur panjang membuka pintu masuknya saat Bing Saichuan langsung pindah ke tanah terlarang hutan bunga. Zuo Yehui yang sudah bersembunyi di surga spektral berada di dekat pintu masuk surga panjang umur. Ia melihat pintu masuk terbuka dan tertutup tetapi tidak bergerak. Pembukaan pintu masuk itu memang kesempatan yang sangat bagus untuk memasuki gua surga, tetapi terlalu mencolok. Bahkan jika Zuo Yehui memiliki metode penyembunyian, tidaklah mudah untuk melakukan ini. Para Dewa Gu sangat khawatir setiap kali mereka membuka lubang keabadian mereka. Jika Zuo Yehui masuk pada saat ini, itu hanya memperlihatkan dirinya sendiri dan mencari masalah, dan itu juga meremehkan Bing Saichuan. Zuo Yehui tidak ingin melakukan pertarungan frontal. Itu mungkin akan menjadi pertarungan legendaris yang agung dan tak terlupakan. Binatang buas, tetapi itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan surga panjang umur dan matahari raksasa abadi yang mulia. Sejak awal, ia tidak pernah berpikir untuk menyerbu dengan paksa untuk menyelamatkan Yu Tianguang. Operasi penyelamatan itu adalah operasi teknis, jika dilakukan dengan gegabah, kemungkinan besar akan gagal dan bahkan menyebabkan dirinya tertangkap. Zuo Yehui terus bersembunyi dan mengaktifkan jurus pembunuh. Kesempatan ini sangat langka, Giant Sun Immortal Venerate sedang bertarung melawan 3 Venerate lainnya dan tidak memiliki waktu luang untuk membagi konsentrasinya. Hutan bunga tanah terlarang memikat seorang ahli peringkat 8. Lokasi spesifik pintu masuk surga panjang umur juga terungkap. Aku harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Zuo Yehui dan Yu Tianguang memiliki hubungan misterius. Mengandalkan hubungan ini, Zuo Ye jurus pembunuh jalur gelap Hui secara bertahap menunjukkan efek ajaib. Di dalam surga panjang umur, Yu Tianguang dipenjara di altar keberuntungan bencana. Tiba-tiba merasakan sesuatu, Yu Tianguang menundukkan kepalanya dan menatap jantungnya. Tak lama kemudian, jantungnya bereaksi, meraung dan berjuang dengan keras. Altar bencana keberuntungan bergetar terus-menerus, dan altar 8 ekstremitas yang menjaga di luar, melihat ini dan segera bertindak untuk menekan Yu Tianguang. Yu Tianguang, kamu sudah mencoba berkali-kali tetapi masih belum berhasil. Menyadari bahwa kamu tidak dapat melarikan diri dari altar keberuntungan malapetaka sendirian. Menyerah kepada surga umur panjangku adalah satu-satunya jalan keluarmu. Asalkan kamu menyerah kepada surga umur panjang, surga, Anda akan dilindungi oleh Dewa Raksasa Matahari Abadi yang mulia. Yu Tianguang meraung dengan marah, kembalikan cahaya saya Gu. 8 ekstremitas membujuk Yu Tianguang, kembalikan cahaya saya Gu. Guang, Light Gu selalu menjadi Gu yang liar, ia hanya tinggal di tubuhmu untuk sementara, bagaimana kau bisa menyebutnya milikmu? Itu benar, Tuan Raksasa Matahari, yang mulia abadi menang melawan 2 yang mulia dan merebut Gu ini, itu milik surga panjang umurku sekarang. Kamu harus berterima kasih kepada Tuan yang mulia abadi dan muridnya. Nak, jika bukan karena mereka, kamu pasti sudah dibunuh oleh konstelasi bintang atau Fang Yuan. Aura Yu Tianguang menurun dengan cepat karena penindasan mereka, tetapi ia masih berteriak, kembalikan cahayaku, Gu, dan aku akan mempertimbangkan untuk menyerah. Beberapa 8 ekstremitas saling memandang sebelum menggelengkan kepala dan memperkuat KEKUATANPENEKANALTARKEBERUNTUNGAN bencana titik. Akhirnya, Yu Tianguang menghabiskan seluruh kekuatannya dan menyerah dengan enggan, kebencian, dan kemarahan saat ditekan. Namun kali ini, ia memiliki harapan baru. Saudaraku, aku datang untuk menyelamatkanmu, mari kita bahas rencananya dulu. Sebuah gumpalan cairan hitam mengalir keluar dari jantung Yu Tianguang dan berubah menjadi jantung Yu Tianguang. Penampilan mini Zuo Yehui. Zuo Yehui berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jurus pembunuhku telah melalui modifikasi dan akan terus berlanjut. Kumpulkan kekuatan di dalam tubuhmu. Ketika sudah terkumpul cukup kekuatan, kau bisa menggunakan kekuatanku untuk meletus dengan seluruh kekuatanmu. Pada saat itu, aku akan berkoordinasi denganmu dari luar surga panjang umur dan membuka lubang di surga panjang umur. Yu Tianguang tidak merasa nyaman, matahari raksasa abadi yang mulia tidak bisa diremehkan, berhati-hatilah padanya, KAMUTIDAKHARUSMENJEBAK dirimu sendiri. ZUOYEHUI memberi TAHUYOUTIANGUANGTENTANGSITUASISAAT.
YOUTIANGUANGSANGAT gembira. 2. Pertempuran yang kacau dari 4 orang yang terhormat mungkin akan berlangsung lama. Ini memang saat terbaik bagiku untuk melarikan diri. Sayang sekali bahwa pengaturan di hutan bunga tanah terlarang hanya memikat Bing Saichuan. Surga umur panjang mungkin berhati-hati karena Fang Yuan. 3 klon Fang Yuan adalah menimbulkan malapetaka di benua tengah dan formasi perhitungan susunan bintang sudah rusak. Zuo Yehui menganalisis. Kedua binatang legendaris yang tak terlupakan itu berbicara secara diam-diam, tidak ada seseorang di surga panjang umur merasakannya. Bing Saichuan diam-diam mendarat di tanah terlarang hutan bunga. Dia mencari di sepanjang jalan dan menelusuri auranya ke sumber, secara bertahap mendekati area tempat Zuo Yehui mendirikan formasi abadi. Ada masalah. Lu Qingning dan Su Guang yang mengendalikan formasi itu sudah dirasakan oleh Bing Saichuan sejak awal. Ekspresi mereka berat karena mereka tahu betapa seriusnya situasi tersebut. Begitu mereka ditemukan oleh Bing Saichuan, tidak akan ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka berdua sempat berpikir untuk menyerah, tetapi mereka berada di bawah kendali metode jalan gelap Zuo Yehui. Selama mereka mencoba untuk menyerah, metode jalan gelap akan memicu dan mengambil nyawa mereka. Mereka berdua harus terus mengaktifkan formasi abadi dan memperbesar skala gelombang binatang buas. Mereka tidak bisa berhenti bahkan untuk sementara waktu. Kalau tidak, metode jalan gelap akan memicu dan membunuh mereka secara langsung. Zuo Yehui menggunakan kita sebagai meriam, umpan. Aku tidak menyangka hari ini kita akan mati hari ini. Tepat saat keduanya putus asa, situasi tiba-tiba berubah menjadi lebih baik. Siapa itu? Petik 2. BINGSAICHUAN berhenti. Tatapannya memancarkan cahaya dingin saat dia menjadi waspada. Pikiran LINJIAN Sing sedikit tersentak. Dia telah datang ke hutan bunga tanah terlarang secara rahasia dan tersembunyi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan beberapa bahan abadi yang berharga dan langka untuk membantunya menyelesaikan pedang pembunuh hutan bergerak. Namun, kemudian, gelombang binatang buas terjadi. Ini adalah hal yang baik bagi Lin Jianxing. Situasi yang kacau jauh lebih cocok baginya untuk mencari DEMI manfaat. LINJIANXINGMEMASUKIJAUHDALAMDAERAHYANGGANASDANBERTEMUBINGSAI cuan. MESKIPUNDIAMEMILIKIKUATANPERTEMPURANYANG Pura PURA terhormat, DIATIDAKAHLIDALAMMETODE penyembunyian. Untungnya, BINGSAICHUANMELIHATSEKLILINGBEBERAPASEBELUMMENGGELENGKAN kepalanya. MUNGKINAKU salah. Bisik BINGSAICHUAN lembut, sebelum melanjutkan ke depan sambil memeriksa daerah tersebut. Dia tidak menyadari adanya gangguan mencurigakan dalam gelombang binatang ini, tetapi dia juga tidak menemukan alasannya. Gelombang binatang buas. Dia mengikuti jejak itu sampai ke sumbernya dan perlahan-lahan mendekati formasi abadi jalan gelap. Tepat pada saat ini, sekelompok serigala putih berkaki 4 ular sisik terbang mendekat. Ular sisik putih itu sudah menjadi gila. Ketika mereka menemukan Bing Saichuan, mereka langsung menyerang tanpa berpikir. Pupil matanya mengecil dan hendak membunuh ular-ular ini ketika seberkas ki pedang melesat ke arahnya dari sisi kiri. Bing Saichuan tidak terkejut dan segera bertindak untuk memblokir ki pedang sambil berkata kepada Lin Jianxing yang telah mengungkapkan dirinya, "Hehe, aku tahu ada sesuatu yang salah. Apakah ada seseorang di sana?" Lin Jianxing. Bing Saichuan mengenali Lin Jianxing. Setelah 5 dewa pengadilan surgawi kalah dari Lin Jianxing, penampilannya sudah tersebar luas. Bing Saichuan tentu saja tahu tentangnya. Alis Bing Saichuan berkerut erat. "Lin Jianxing, apakah kamu ingin berdiri melawan surga panjang umurku?" Lin Jianxing mengerutkan kening, tetapi dia melihat ke arah sekelompok ular sisik putih. Lidah ular sisik putih ini adalah jalan pedang abadi. Bahan-bahan yang aku butuhkan. Aku datang untuk mereka kali ini. Bing Saichuan, aku ingin kau mengerti. Benarkah? Bing Saichuan ragu, tapi Lin Jianxing adalah seorang yang terhormat. Lagi pula, dia tidak ingin memulai pertarungan dengan gegabah. Lidah ular bersisik putih ini memang sumber daya yang langka. Tapi jangan khawatir, Lin Jianxing, surga panjang umur memiliki banyak di gudang kita. Jika Anda tertarik,
saya bersedia memperdalam persahabatan kita dan memberikan hadiah mereka padamu. Oh, Lin Jianxing mengangkat alisnya sedikit. Dia baru saja akan mempertimbangkan ketika sekelompok besar binatang buas yang tak terlupakan bergegas ke arahnya, daerah ini. Pemandangan langsung menjadi kacau. Ular-ular bersisik putih itu hanyalah binatang buas purba yang terpencil, mereka tidak sebanding dengan binatang buas purba yang terpencil ini. Tapi sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang, formasi mereka tersebar oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Lin Jianxing menyerang binatang buas yang tak terhitung jumlahnya ini dan mengambil sebanyak mungkin lidah ular bersisik putih. Bing Sai Chuan mengamati dari samping sambil segera menghubungi surga panjang umur untuk memobilisasi istana harem. Dataran utara dan gurun barat. Dia tidak akan mudah mempercayai pernyataan sepihak Lin Jianxing, jauh lebih aman menggunakan rumah Gu abadi untuk menghadapi seorang yang terhormat semu. Saat itu, Giant Sun Immortal Venerated mengumpulkan wanita-wanita cantik dan membangun 5 istana harem di 5 wilayah yang semuanya adalah Immortal Gu. Rumah. Beberapa anggota 8 ekstremitas menerima perintah dan segera terbang keluar dari surga panjang umur dengan rumah Gu abadi. Zuo Yehui ragu-ragu dan bahagia saat melihat ini. Faktanya, Lu Qingning dan Su Guang yang masih bersembunyi saat ini sudah melampaui harapan Zuo Yehui. Sekarang, surga panjang umur mengirim 2 rumah Gu abadi dan beberapa dewa Gu. Arah mereka jelas hutan bunga tanah terlarang. Zuo Yehui tidak bisa mengerti apa sedang berlangsung. Tapi tidak peduli apa, situasinya telah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Setelah beberapa saat, Yu Tianguang meraung dengan ganas, meletus dengan akumulasi kekuatan jalan gelap dan menangkap 8 ekstremitas, yang menjaga tempat ini, lengah. Yu Tianguang memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang. Setelah 10 napas waktu dari jalan buntu, ia mampu menyerbu keluar dari altar keberuntungan bencana. Ia tidak langsung melarikan diri, sebaliknya, ia mengikuti indranya menuju ke suatu daerah terpencil. 8 ekstremitas yang tertinggal pucat karena ketakutan, oh tidak. Di sanalah pangeran kita beristirahat. Yao Huang sudah keluar dari laut darah dan ingin menghentikan Yu Tianguang, tetapi dia terlambat selangkah. Dia menyaksikan dengan Mao Liqiu yang baru tiba saat Yu Tianguang membawa Kaisar Cahaya Dan kiri. Kaisar Cahaya sedang memberi makan Gu Cahaya peringkat 9 dengan tubuhnya. Bahkan dalam situasi yang begitu drastis, dia masih seperti patung dengan matanya tertutup seolah-olah dia telah kehilangan semua persepsi terhadap dunia luar. Jangan memprovokasiku atau aku mungkin akan menghancurkannya sampai mati. Yu Tianguang meraung keras, para dewa abadi yang mengepung ragu-ragu dan berada dalam dilema. Jangan bunuh dia, kalau tidak, ketika Tuan Raksasa Matahari Abadi yang mulia kembali, kamu pasti akan mati. Petik 2. Kamu Tianguang, semuanya bisa didiskusikan, tolong tenang. Cepat, panggil Bing Sai Chuan dan yang lainnya untuk kembali. Sementara para dewa surga panjang umur panik, Yu Tianguang bergerak. Zuo Yehui juga keluar dari persembunyiannya di dunia luar, keduanya memiliki tingkat koordinasi yang tinggi, secara langsung merobek lubang di surga panjang umur. Lubang ini tidak besar tetapi Yu Tianguang memiliki metode yang luar biasa. Pertama-tama menelan Kaisar Cahaya sebelum mengubah tubuhnya menjadi gumpalan cahaya yang memaksa masuk melalui lubang dan ke dunia luar. Setelah muncul di dunia luar, cahaya berubah kembali menjadi Yu Tianguang. Para dewa surga umur panjang mengejar dan tiba di luar, mereka melihat Yu Tianguang dan murid-murid mereka. Ekspresi mereka berubah menjadi tidak sedap dipandang ketika mereka melihat Zuo Yehui juga. Kita jatuh ke dalam perangkap mereka. Yao Huang menghentakkan kakinya dengan marah. Setelah Bing Sai Chuan menerima berita itu, dia menatap Lin Jianxing dengan mata menyipit. Jadi seperti ini, saudara Lin benar-benar bergandengan tangan dengan Zuo Yehui. Apa maksudmu? Lin Jianxing bingung. Di medan perang di atas alam mimpi jalan surga. Petik 2. Apa? Giant Sun Immortal yang mulia telah berkonsentrasi pada pertarungan melawan Fang Yuan ketika dia mendengar berita buruk ini. Situasi ini tampaknya diciptakan oleh tidak ada yang pasti kecuali gerakan pembunuh kesuksesan. Sensasi jalan keberuntungan yang samar-samar membuat raksasa matahari abadi yang terhormat tercengang. Raksasa matahari abadi yang terhormat ingin menjelaskan situasinya kepada dirinya sendiri, tetapi dia tidak mampu. Jurus pembunuhku seharusnya tidak akan bermasalah, kan? Aku jarang menggunakannya dalam hidupku sebelumnya.
Aku baru saja memodifikasi jurus ini, memang, seharusnya begitu. Mungkin, bukan masalah besar. Matahari raksasa, apa yang terjadi? Sebagai orang nomor satu di jalan kebijaksanaan, konstelasi bintang abadi yang mulia sangat tanggap terhadap perubahan emosi, tanyanya langsung. Ah, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Giant Sun Immortal Venerated menjabat tangannya berulang kali sambil merasa getir dalam hati. Bab 2319 Konstelasi Bintang mengakui kekalahan. Langit dan bumi terkoyak seperti mulut besar yang terbuka. Petir tak berujung meledak dan melawan tornado yang ganas. Meng Qiuzen melayang di udara dan mengamati daratan. Petir, datang. Dia berteriak dan pada saat berikutnya, puluhan ribu bola petir jatuh dari langit. Langit dan bertabrakan dengan tornado, menyebabkan ledakan besar. 10 atau lebih tornado hancur tetapi masih ada sekitar 100 tornado yang menghubungkan langit dunia kecil dan tanah seperti pilar raksasa. Meng Qiuzen menggertakkan giginya saat dia menyadari titik krusial, dia harus menemukan lokasi ini roh tanah alam mimpi secepat mungkin dan menyerangnya. Kalau tidak, dengan begitu banyak tornado, bahkan jika dia menghancurkan semuanya, dia akan menggunakan semuanya kekuatannya yang merugikan eksplorasi alam mimpinya di masa depan. Dengan perlindungan tubuh utama, setelah mengalami momen mendebarkan sebelumnya, Meng Qiuzen tidak melakukan apapun. Tidak mengalami kecelakaan lagi. Dia terus menjelajahi alam mimpi jalan surga, tidak hanya meningkatkan level pencapaian jalan surganya secara signifikan, tetapi juga meningkatkan kekuatannya. Di alam mimpi, celah abadi, dia menjadi roh surgawi dan metodenya berada pada level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Meng Qiuzen bisa sekarang kendalikan kekuatan surgawi dan hasilkan kekuatan yang mirip dengan malapetaka dan kesengsaraan. Selain itu, dia juga menemukan bahwa alam mimpi jalan surga dapat saling mencaplok, terus-menerus membawa dia mengambil risiko sekaligus peluang dalam eksplorasi. Kemari. Meng Qiuzen memanfaatkan waktu, kedua tangannya yang kecil terentang dan menekan. Ke bawah, hujan es turun dengan deras dari langit. Hujan es terus membesar setiap saat, beberapa di antaranya bahkan sebesar bukit di dalam beberapa saat kemudian. Hujan es ini jatuh ke tornado dan tersapu dengan cepat. Tornado berwarna hijau tua itu segera ditutupi oleh lapisan abu-abu kebiruan, embun BEKUPUTIHDANKECEPATANMEREKATURUN dengan tajam titik. Jadi di sini, Meng Qiuzen berhasil melemahkan musuh dan menemukan bahwa ada ikan terbang berbulu putih yang bersembunyi di tornado paling kiri. Ikan terbang berbulu putih ini adalah roh surgawi dari alam mimpi lain yang abadi. Alam mimpi jalan surga dapat saling mencaplok, manifestasi saat ini adalah hasil dari dua lubang abadi alam mimpi yang saling menempel. Sebagai roh surgawi dari lubang abadi alam mimpi, Meng Qiuzen harus memimpin bukaan abadi alam mimpinya untuk menekan bukaan abadi alam mimpi pihak lain dan bahkan mencaploknya. Ada langkah penting dalam hal ini, yaitu untuk menemukan roh surgawi pihak lain dan memusnahkannya. Petik 2. Mati. Meng Qiuzen menggunakan satu metode demi satu, roh surgawi ikan terbang itu menjadi pusing dari melihat semua serangan. Petir menyambar, guntur bergemuruh, badai melanda, meteor jatuh, dan lava menyembur keluar, semua jenis serangan terlempar keluar sebelum terbang. Ikan-ikan roh surgawi akhirnya dimusnahkan. Tanpa kendali roh surgawi, tornado-tornado itu masih ada tetapi bergerak tidak teratur alih-alih teratur seperti sebelumnya, segera menjadi tidak mengancam. Pada saat yang sama, bukaan abadi alam mimpi Meng Qiuzen juga mempercepat laju pencaplokan bukaan abadi alam mimpi musuh. Dengan matinya roh surgawi ikan terbang itu, rasanya seperti komandan pasukan lawan dipenggal, mereka akan jatuh ke dalam kekacauan dan dikalahkan tidak peduli seberapa mereka kuat. Meng Qiuzen menindaklanjuti kemenangannya dan akhirnya memperluas bukaan alam mimpinya yang abadi ke area lain. Ada peningkatan besar dalam tanda jalur angin, hasilnya cukup bagus. Bukaan abadi alam mimpi lainnya sudah dekat. Meng Qiuzen bahkan belum beristirahat ketika dia melihat bayangan merah yang tidak jelas muncul di luar celah abadi alam mimpi. Bayangan merah yang tidak jelas menutupi langit dan tanah, menutupi matahari dan bulan. Ledakan itu bergema saat bertabrakan dengan bukaan abadi alam mimpi Meng Qiuzen. Batasan celah abadi itu hancur saat dua celah abadi alam mimpi terhubung satu sama lain dan memulai proses pencaplokan yang brutal. Tunggu, ini adalah celah surgawi.
Semangatnya berbeda. Ekspresi Meng Qiuzen sedikit berubah saat dia menemukan bahwa musuhnya sangat cerdik dan dapat beradaptasi dengan situasi dengan mudah dengan banyak dari METODEYANGTIDAKLEBIHSEDIKITDARIMENGQIUZEN. JANGAN beri TAHU padaku. Gua Surga Sastra Mendalam. Gelombang Qi melonjak dan membentuk puluhan ribu monster Qi di mana-mana, membentuk bencana besar. Sejumlah besar manusia di Gua Surga Sastra Mendalam menjadi mayat di bawah amukan monster Qi. Sialan, kita harus bertahan. Monster-monster Qi ini datang tanpa henti, kapan itu akan berhenti? Para dewagu dari surga Gua Sastra Mendalam menggunakan semua kekuatan mereka untuk bertahan. Tua abadi Hua Yeu secara pribadi memasuki pertempuran dan nyaris tidak mampu menahan situasi. Ini bukanlah kesengsaraan surgawi atau malapetaka duniawi. Itu adalah gerakan pembunuh jalur Qi yang digunakan leluhur Laut Qi untuk menyerang formasi perhitungan susunan bintang. Formasi perhitungan susunan bintang memiliki sejumlah besar INTI formasi. SETELAHSEJUMLAHINTIFORMASI GUABADIDIHANCURKANOLEHTIGAKLONFANG Yuan, BASISFORMASI terekspos. BASISFORMASI ini adalah sastra mendalam Gua Surga, kerangka Gua Surga, dan seterusnya. Selama Gua Surga ini hancur, pembentukan kalkulasi susunan bintang akan kehilangan fondasinya, dan runtuh sepenuhnya. Jika kita sudah tahu ini lebih awal, mengapa kita mencoba segala cara yang mungkin untuk membelot? Sudah terlambat untuk mengatakan ini. Kita hanya bisa berharap bahwa Lady Star Constellation Immortal yang terhormat memiliki cukup metode untuk melindungi tanah air kita. Para dewa abadi Gua Surga ini merasa agak menyesal. Luas. Gemuruh. Sebuah ledakan terdengar, arus Qi mengamuk seperti 10.000 kuda saat leluhur Laut Qi secara bertahap muncul di dalam Gua Surga kerangka. Nenek skeleton putus asa, tetapi bahkan sebelum dia meminta bantuan, banyak dewa pengadilan surgawi peringkat 8 Gu tiba di Gua Surga Skeleton di Gua Abadi. Rumah-rumah. Tanpa penundaan, pertempuran besar meletus. Langit dan bumi berguncang, Laut Qi bangkit, cahaya kemasan terbang, air giok mengapung di langit, sejumlah GERAKANPEMBUNUH diaktifkan, gempa SUSULANNYAMENCIPTAKANKORBANYANGBESARDAN. JALANPEMBUNUHABADI tanda pisah LAUTKITAKBAWAHANKITANPATAKBAWAHANKITANPA. BAWAHANKITANPABAWAHANKITERUSMENGUMPULKANMOMENTUMSEBELUM akhirnya menggunakan jurus ini. Dengan satu jurus, langit dan bumi terbalik. Beberapa rumah Gua Abadi di pengadilan surgawi rusak parah, bahkan satu hancur berkeping-keping. Qin Dingling dan yang lainnya batuk darah berulang kali karena luka serius. Tahan, teriak Qin Dingling. Lihat ini, Cewei mencoba dengan berani gunakan serangan untuk melawan serangan. Leluhur Qi terkena jurus pembunuhnya dan menderita beberapa luka. Jurus pembunuh abadi, Qi Jue bangkit. Tanda seru. Saat berikutnya, sejumlah besar bahan abadi jalur Qi dikeluarkan saat leluhur Laut Qi pulih dengan cepat. Para abadi Gu pengadilan surgawi menjadi pucat. Ayo, akhiri ini. Leluhur Laut Qi berteriak dan mengaktifkan gerakan pembunuh, Hu elevasi. Pilar Qi yang menjulang tinggi dan menakutkan melesat keluar, langsung menembus kerangka Gua Surga. Mata nenek kerangka terbuka lebar dan tidak punya waktu untuk menghindar, dia dimusnahkan oleh Pilar Qi bahkan tanpa sepotong kecil pun YANG sisanya. KERANGKA Surga GUARUSAKSANGATDANMULAIMENGHASILKANANGIN asimilasi. Pengadilan Surgawi GUIMMORTALSKELUARDARILUBANGBESAR sementara leluhur Laut Qi mengejar. Kehendak konstelasi bintang melihat ini dari dalam menara bordir dan hendak bergerak ketika Zanbu Du menyerbu ke dalam ruang formasi. Itu ada di sini. Wu Shuai senang. Dia mengendalikan semut untuk menyusup ke kedalaman formasi perhitungan susunan bintang dan secara paksa mengebor sebuah jalur yang darinya Zanbu Du meremas ke dalam. Para dewa Gu yang ada di dalam ruang formasi sebagian besar berasal dari 10 sekte kuno besar, meskipun mereka semua adalah elit, mereka masih jauh dari mencapai level anggota pengadilan surgawi. Bahkan para dewa Gu pengadilan surgawi tidak dapat dengan mudah melawan seorang yang terhormat, apalagi mereka.
Zan, Budu seperti harimau, memasuki kawanan domba, darah mulai mengalir seketika. Konstelasi bintang menghela nafas, dia hanya bisa menyerah untuk menargetkan leluhur Laut Qi dan mengaktifkan menara bordir untuk memblokir Zan Budu. Setelah periode kebuntuan, 3 klon Fang Yuan akhirnya menciptakan celah dan mulai menghancurkan susunan bintang. Perhitungan formasi semudah memotong bambu. Pengadilan surgawi dipukul mundur lagi dan lagi tanpa mendapatkan kesempatan untuk menstabilkan pijakan mereka. Berita ini segera mencapai Star Constellation Immortal Venerable. Star Constellation Immortal Venerable mendesah saat dia mengaktifkan 2 gerakan pembunuh jalur manusia. Yang satu adalah pahlawan di antara orang-orang dan yang lainnya adalah harapan rakyat. Kota Kaisar Ilahi yang merupakan simpul nadi manusia terbesar di benua tengah melepaskan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik dan gumpalan yang tak terhitung jumlahnya cahaya itu seperti lentera atau lilin. Cahaya-cahaya ini bergerak seperti ikan atau burung yang kembali ke rumah mereka, mendarat di semua dewa Gu di dalam susunan bintang, PERHITUNGANPEMBENTUKANCAHAYAPUTIH padat. CAHYAPUTIHMULAIMENYUSUTSEMENTARAURAGUIMMORTALSMULAI tumbuh titik. Sama SEPERTIDALAMPERANG takdir, mereka menerima amplifikasi besar sekali lagi. Seperti yang diharapkan, Star Constellation Immortal Venerated menggunakan gerakan ini, itu belum melewati perhitungan pemimpin aliansi Lord. Lu Weiyin sedang memperhatikan kota Kaisar Ilahi dari kejauhan dengan ekspresi terharu. Dia menggunakan kemampuan yang sama lagi, itu berarti dia kehabisan trik. Shen Sang tersenyum ringan saat dia menyerang kota Kaisar Ilahi dengan Lu Weiyin. Kehendak Lotus Genesis dan King Chou menjaga kota Kaisar Ilahi. Saat mereka diserang oleh 2 ahli, mereka hanya bisa berhenti mendukung 2 pembunuh jalan manusia. Bergerak dan mempertahankan diri. Medan, Perang Surga Spektral. Cahaya putih terbentuk dari pembunuh jalan manusia bergerak dengan cara yang sama menutupi matahari raksasa abadi yang terhormat dan bintang konstelasi abadi yang mulia. Keduanya menerima amplifikasi, kekuatan mereka meningkat pesat. Seperti yang diharapkan dari metode jalur manusia, bahkan yang terhormat sepertiku dapat mengambil manfaat darinya. Giant Sun Immortal yang mulia mendecakkan lidahnya untuk memuji. Konstelasi bintang immortal yang mulia mengerutkan kening, hampir tidak ada alam mimpi jalan surga, kiri KITAKALAHDALAMPERTEMPURAN ini, petik 2. Bab 2320, seolah-olah itu bukan apa-apa. Pertarungan memperebutkan alam mimpi jalan surga dimulai oleh Fang Yuan. Dalam pertarungan ini, Fang Yuan mengungkap pembunuh baru. Bergerak seperti kedatangan naga ular dengan kabut debu dan angin jiwa yang meledak, kepergian yang mengejutkan dari gelombang mimpi tahun dan suara Danghun, dan hantu surgawi penyembunyian. 7 pembunuhan pelangi, lidah pedang jiwa naga, dan gerakan pembunuh lainnya sangat ditingkatkan, dan ada juga rahasia surgawi dan jaring surgawi yang dikaburkan, tabir perlindungan yang mendukung Fang Yuan secara diam-diam. Dengan demikian, Fang Yuan memperoleh keunggulan dalam pertempuran, konstelasi bintang abadi yang mulia dan matahari raksasa abadi. Yang mulia tidak punya pilihan selain bergandengan tangan untuk menandinginya. Namun, karena Fang Yuan perlu melindungi Meng Qiu Zhen, konstelasi bintang abadi yang mulia yang telah niat yang kacau menghilangkan gerakan pembunuh mimpi secara bertahap mendapatkan inisiatif. Pada saat yang sama, kekuatan Fang Yuan membuat Giant Sun Immortal Venerated waspada. Fang Yuan mencoba membujuknya. Giant Sun Immortal yang mulia bersikeras menghentikan Fang Yuan dari memperoleh alam mimpi jalan surga. Akibatnya, Fang Yuan tidak dapat mencapai alam mimpi jalan surga. Yuan memerintahkan bawahannya untuk menyerang daerah penting benua tengah untuk mengganggu konstelasi bintang abadi yang mulia. Konstelasi bintang abadi yang mulia melihat rencana Fang Yuan dan tidak kembali untuk membela benua tengah. Untuk terus menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura kekurangan esensi abadi, Fang Yuan membuat marah Spectral Soul Demon yang mulia dan membujuknya ke dalam pertempuran. Dia menggunakan jurus pembunuh penyembunyian hantu surgawi untuk menjadi setengah rekan aliansi dari setan jiwa spektral yang mulia. SKEMA berhasil tanda seru. Karena Spectral Soul Demon Venerable mengganggu situasi, Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable tidak mampu memancarkan tekanan yang cukup pada Fang Yuan. Namun sebaliknya,
Konstelasi bintang abadi yang mulia terus diganggu oleh Fang Yuan dan tidak memiliki kesempatan lagi untuk menyakiti Meng Qiuzen. Bahkan ketika Star Constellation Immortal Venerated menggunakan dua gerakan pembunuh jalur manusia yang kuat, sulit untuk mengubah situasi pertempuran. Situasi pertempuran berada dalam jalan buntu, dan seiring berjalannya waktu, alam mimpi jalan surga saling bergabung dan sebagian besar diserap oleh Fang Yuan. Keuntungan Fang Yuan dalam pertempuran ini jauh melampaui Giant Sun Yang Mulia Abadi dan konstelasi bintang Yang Mulia Abadi. Sebaliknya, di antara dua yang terhormat, yang satu kehilangan putra tertuanya dan Gu Cahaya peringkat 9 sementara yang lain dengan susah payah, perhitungan susunan bintang yang dibuat hampir hancur, lebih dari 10 Dewa Gu Benua Tengah terbunuh dan bahkan Dewa Gu Pengadilan Surgawi juga terbunuh. Situasi yang berbahaya. Hal ini membuat Yang Mulia Konstelasi Bintang Abadi menyadari sepenuhnya, Fang Yuan telah memenangkan kemenangan besar dalam pertempuran ini. Tidak peduli betapa menyedihkannya, dia tampak sekarang, dia adalah orang yang menuai manfaat paling banyak. Apakah Fang Yuan masih memiliki kartu truf atau tidak, atau apakah dia benar-benar tidak memiliki keabadian? Intinya, pada akhirnya, faktor krusial dari pertempuran ini adalah Spectral Soul Demon Venerable. Konstelasi bintang Immortal Venerable memandang Spectral yang terluka parah. Jiwa iblis yang terhormat, dia enggan, marah, dan juga tidak berdaya. Sejak lama, dia ingin menyingkirkan jiwa iblis yang terhormat namun tidak pernah berhasil. Ada kesempatan bagus sebelumnya, tetapi Fang Yuan mengganggu mereka. Terutama berkat Fang Yuan, Spectral Soul Demon yang terhormat masih bisa tetap hidup. Dalam pertempuran ini, Fang Yuan menggunakan Spectral Soul Demon Venerable untuk mendapatkan keuntungan besar. Ini membuktikan betapa berpandangan jauh ke depan dia. Luka-luka yang dialami oleh Spectral Soul Demon Venera sebagian besar berasal dari Fang Yuan. Dia hanya memiliki kurang dari 1000 lengan yang tersisa, tubuhnya yang besar telah menyusut 60%, dan bahkan omannya terdengar serak dan lembut. Mungkin, ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan Spectral Soul Demon Venerable. Star Constellation Immortal Venerable memiliki pemikiran ini. Spectral Soul Demon Venerable adalah penghalang besar. Meskipun Star Constellation Immortal Venerable mengendalikan Spectral Soul Demon Venerable sebelumnya, dia jauh lebih jelas dia titik. Terkadang STARCONSTELLATIONIMMORTALVENERABLE dikagumi kelicikan dan kejahatan Fang Yuan. Dia berhasil mengubah Spectral Soul Demon Venerable menjadi setengah rekan aliansi. Meskipun Spectral Soul Demon Venerable telah kehilangan akal sehatnya, di bawah gerakan pembunuh penyembunyian hantu surgawi Fang Yuan, dia bahkan lebih dapat diandalkan daripada rekan aliansi biasa dan juga lebih mudah dibuat penggunaan. Konstelasi bintang abadi yang mulia kemudian memandang raksasa matahari abadi yang mulia. Meskipun kedua yang mulia telah bersekutu, selalu ada kewaspadaan yang mendalam di antara raksasa Sun Immortal yang mulia dan dia. Melihat kembali pertempuran ini, meskipun Giant Sun Immortal yang mulia menggunakan kekuatan penuhnya, itu hanya memberi sedikit pengaruh pada Fang Yuan, itu malah menghabiskan banyak biaya untuk benua tengah. Perbandingan itu menunjukkan kontras yang mencolok. Konstelasi bintang abadi yang mulia lebih suka memiliki iblis jiwa spektral yang tidak rasional. Yang mulia sebagai pasangan aliansinya daripada menjadi sekutu dengan raksasa matahari abadi yang waras, yang mulia. Tetapi jika dia ingin menyingkirkan setan jiwa spektral yang mulia sekarang, dia masih harus mendapatkan bantuan dari Giant Sun Immortal Venerated. Konstelasi bintang Immortal Venerated segera mentransmisikan suaranya, Giant Sun, tidak perlu melakukan apapun, PEDULIPADAFANGYUAN sekarang titik. Mari kita bergandengan tangan untuk menyingkirkan Spectral Soul Demon Venerable tanda seru. Seperti yang dapat Anda lihat dari situasi saat ini, KITA tidak bisa membiarkan ini yang mulia teruslah hidup. Yang mulia matahari abadi raksasa sangat setuju dengan kata-kata ini. Dia merasa bahwa mereka tidak mampu menghadapi Fang Yuan terutama karena Spectral Soul Demon yang mulia. Kombinasi keduanya benar-benar membuatnya sakit kepala. Tentu saja, Fang Yuan bisa bersekutu dengan Spectral Soul Demon yang terhormat karena jurus pembunuh penyembunyian hantu surgawi. Selama jurus ini dipatahkan,
maka jurus itu adalah yang terbaik. Sama halnya dengan menghancurkan aliansi antara Fang Yuan dan Spectral Soul. Namun, Giant Sun Immortal Venerated juga menyadari bahwa bahkan jika dia menghancurkannya kali ini, Fang Yuan bisa terus memodifikasinya. Fang Yuan adalah seorang yang terhormat di jalur penyempurnaan. Giant Sun Immortal yang mulia tidak terlalu memikirkan kemampuan modifikasinya sebelumnya. Namun setelah pertempuran ini, Giant Sun Immortal Venerable yang dibaptis oleh pembunuh bergerak seperti keberangkatan mengejutkan dari gelombang mimpi tahun dan suara Dang Hun dan kedatangan naga ular dengan debu kabut dan jiwa angin peledak mengubah persepsinya sepenuhnya. Saat ini, menurut pendapatnya, pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan sudah di atasnya titik. Bahkan ketika melihat semua yang terhormat, selain yang mulia iblis tanpa batas, Fang Yuan berada tepat di bawah konstelasi bintang yang mulia abadi. Jadi, matahari raksasa abadi yang mulia tidak ingin memainkan permainan yang tidak ada gunanya yaitu mengurai, memodifikasi, lalu mengurai lagi sebelum memodifikasi lagi dengan Fang Yuan. Itu memang ide yang bagus. Untuk membunuh Spectral Soul Demon Venerable, kita bisa mengakhiri masalah ini sekali dan untuk selamanya. Fang Yuan tidak akan memiliki rekan aliansi yang tersisa. Giant Sun Immortal Venerable MENTRANSMISIKANBALASANNYAKEKONSTELASI bintang titik. Lagi pula, FANGYUANTIDAKMEMILIKISNSIABADISAATTETAPIKITA berbeda titik. AKANJAUHSULITBAGINYA lindungi Spectral Soul Demon yang terhormat sekarang. Jika dia menghabiskan semua kekuatannya untuk melindungi yang terakhir, dia mungkin akan mendarat dalam kesulitan hanya dengan sedikit kecerobohan. Saat itu, kita bisa menargetkannya dan bahkan menciptakan kesempatan untuk memenggal kepala iblis pemurni surga yang mulia ini. Konstelasi bintang yang mulia abadi tidak seoptimis itu. Sebagai Giant Sun Immortal Venerable, dia menjawab, Fang Yuan tidak akan pernah melemparkan dirinya ke dalam kesulitan untuk melindungi Spectral Soul. Kedua yang mulia mencapai konsensus dan memfokuskan semua serangan mereka pada yang mulia iblis jiwa spektral. Mereka memang membuat keputusan ini. Fang Yuan mengungkapkan kekhawatirannya. Ekspresinya berubah, tetapi dia menjadi semakin bersemangat di dalam. Spectral Soul Demon Venerated bertarung dengan sengit dengan dua Venerated, dan dengan bantuan Fang Yuan dari pihak mereka, kedua belah pihak akan menderita. Namun pada akhirnya, Spectral Soul Demon Venerable mungkin akan mati. Bagaimanapun juga, Spectral Soul Demon Venerable dipenuhi dengan keinginan surga. Tidak memiliki kewarasan apapun dan menggunakan gerakan pembunuh abadi secara acak, itu benar-benar terlalu merugikan. Tapi seperti ini, Giant Sun Immortal Venerated dan konstelasi bintang abadi yang mulia juga akan sangat melemah. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan dua yang mulia. Asalkan mereka tidak melarikan diri ke markas mereka, Fang Yuan yakin bisa membunuh salah satu dari mereka dengan kekuatan penuhnya. Star Constellation Immortal Venerated ingin membunuh Spectral Soul Demon Venerated. Namun, Giant Sun Immortal Venerated sedang memikirkan kesempatan untuk menyingkirkan Fang Yuan sementara Fang Yuan juga berencana untuk menyingkirkan keduanya. Spectral Soul Demon yang terhormat diserang oleh kekuatan penuh dari dua yang terhormat, luka-lukanya terus menjadi lebih parah. Banyak dari lengannya yang hitam besar hancur, hanya menyisakan 200-300. Maju, Giant Sun Immortal Venerable tiba-tiba melemparkan meteor emas. Meteor itu menghantam Spectral Soul Demon Venerable dan menghancurkan satu dari tiga kepalanya, hanya satu yang tersisa sekarang. Dia dipaksa ke dalam situasi putus asa dengan bahaya di mana-mana di sekitarnya tetapi Fang Yuan masih menyerang dengan mantap, dengan sengaja mempertahankan frekuensi serangannya. Spectral Soul Demon yang mulia meraung dengan marah. Api biru besar membakar tubuhnya, namun api ini tidak membakar dengan panas, sebaliknya, ia mengeluarkan hawa dingin yang kuat. Suhu turun dengan cepat, api peringkat 9 Gu akhirnya tidak bisa duduk diam, ia MERASAKANBAHAYABAGIHIDUPINANGNYADANAKHIRNYAMENGGUNAKAN kekuatannya tanda seru. Bagaimanapun juga, itu adalah peringkat 9. Ketiga orang yang terhormat semuanya mundur, bahkan Fang Yuan yang memiliki penyembunyian hantu surgawi juga sama. Fang Yuan mengandalkan pembunuh ini bergerak untuk menipu Spectral Soul Demon Venerable tetapi dia tidak bisa menipu Gu Api peringkat 9. Bagaimanapun,
Itu adalah cacing gu dan bukan binatang jiwa. SPECTRALSOULDEMONVENERABLETETAP diam titik. APIBRUDENGANCEPATMENYEBABKANKETIGAFENERABLEMAKSAUNTUKTERUS mundur titik. APIMLUASMENUJUMIMPIJALANSURGA alam mimpi menyusut dengan cepat dan benar-benar terbakar. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya tajam saat dia berpikir, kurang dari legenda Renzu lebih besar dari menyatakan bahwa alam mimpi dibatasi oleh api gu, sepertinya itu benar. Dia merasa itu disayangkan. Saat bertarung dengan para bangsawan, tingkat pencapaian jalan surga miliknya telah meningkat dari Grandmaster ke tingkat Grandmaster Agung. Selain itu, dia tidak hanya melangkah ke Grandmaster Agung, akumulasinya telah mencapai dalam dan kokoh. Jika Fang Yuan menyerap semua alam mimpi jalan surga di sini, dia bahkan mungkin bisa naik ke tingkat Grandmaster tertinggi. Jika dia tidak bisa, dia memiliki kemungkinan besar untuk menjadi seorang Grandmaster kuasi tertinggi. Namun, sebagian besar alam mimpi jalan surga yang tersisa dihancurkan oleh api gu. Ini adalah kesempatan, Giant Sun. Melihat pemandangan ini, Star Constellation Immortal Venerate mulai mempersiapkan niat kacau untuk menghilangkan gerakan pembunuh mimpi. Giant Sun Immortal yang mulia tidak melindungi konstelasi bintang abadi yang mulia, sebaliknya, menyerang menuju alam mimpi jalan surga. Fang Yuan segera jatuh ke dalam dilema untuk maju atau mundur. Mundur. Dalam sekejap, dia membuat keputusan, dia menyerah pada konstelasi bintang abadi yang mulia dan menerkam matahari raksasa abadi yang mulia. GIANTSUNIMMORTALVENERABLE dihalangi oleh FANG Yuan, kedua venerable itu bertarung dengan sengit titik. Dalam proses ini, alam mimpi jalan surga dibakar oleh api, hampir tidak ada seorang pun yang tersisa. Baik itu Peri Ziwei, Ying Wuxie, atau Meng Qiuzhen, mereka semua terbakar. Sementara Fang Yuan menghalangi Giant Sun, dia juga semakin dekat dengan alam mimpi jalan surga. Melihat ini, dia segera menyerah pada Giant Sun Immortal yang mulia dan pergi ke arah klon jalan mimpinya. Mata Meng Qiuzhen tertutup dan tidak akan bangun dalam waktu singkat. Raksasa yang mulia Sun Abadi melihat Fang Yuan mengabaikannya dan pergi, dia berteriak dengan marah, "Fang Yuan, berani sekali. Aku akan membuatmu membayarnya." Pada saat berikutnya, ratusan meteor emas melesat bersamaan. Kekuatan mereka begitu mengerikan sehingga bahkan langit dan bumi pun berubah warna. Pada saat yang sama, konstelasi bintang abadi yang mulia akhirnya selesai menyiapkan jurus pembunuhnya dan mengaktifkan niat kacau untuk menghilangkan mimpinya. Dia langsung menyerang Meng Qiuzhen. Bam 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 bam. Meteor emas menghantam Fang Yuan dan Meng Qiuzhen, ledakan terdengar terus-menerus, mengguncang dunia. Gelombang udara yang mengerikan mengamuk ke segala arah. Cahaya keemasan menghilang, Fang Yuan dan Meng Qiuzhen bergerak turun dengan sangat cepat. Hah! Mata Giant Sun Immortal Venerable hampir terbelalak, Fang Yuan bahkan tidak terluka sama sekali. Apa jenis gerakan pembunuh defensif adalah ini? Oh tidak, ekspresi Star Constellation Immortal Venerated berubah drastis. Fang Yuan sedang menuju ke benua tengah. Adapun Meng Qiuzhen, dia sudah bangun dan telah mengaktifkan baju zirah mimpi gu untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, tubuhnya ditutupi oleh lapisan kabut yang beriak. Segel perlindungan aliran balik, melalui modifikasi Fang Yuan, segel perlindungan aliran balik juga dapat membantu orang lain dan tidak terbatas pada dirinya sendiri pertahanan. Meng Qiuzhen, sama seperti tubuh utamanya, menerima jurus pembunuh Star Constellation Immortal Venerate seolah-olah tidak ada apa-apanya.